Haleluya, haleluya. Shalom teman-teman, selamat pagi. Tuhan memberkati dan menyertai kita semuanya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Luar biasa sekali. Dan ini beberapa waktu yang lalu, saya melihat ini video diskusi Nandar dengan seorang rabi. Ini cukup ramai sekali di media sosial, terutama di Kristen ya. Ini ramai sekali dibahas dan karena itu pada kesempatan pagi hari ini mungkin ada dari teman-teman yang sudah mengetahuinya atau mungkin juga ada yang belum, dan karena itu mari kita simak terlebih dahulu. Dan ada beberapa hal yang saya pikir sangat menarik sekali dalam diskusi ini. Nanti kita akan bahas teman-teman. Kita simak terlebih dahulu apa yang kemudian menjadi konten dari pembahasan mereka ini. Oke, seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar. Ini dia pembahasannya antara Nandar dengan Rabi ya. Seperti yang ada di layar teman-teman semua ini dari Pak Bom Bom ya. Mari kita simak terlebih dahulu teman-teman ya. Shalom bahasa Ibrani. Rabi. Shemi Yonatan. Nandar lagi datang. Shalom. Naimeot. Manisma, akhi. Meot. Manisma Rabi. Manisma akhi, nggak kenal akhi. Ada bahasa Diam. Biar aja Nanda. Saya lagi ngomong. Anda bisa ngomong nggak? Iya. Shemi Yonatan Nandar, ani oheb meda very brit, ani lomet bena very ibrit, be akademia hibrid, be Jakarta Rabi. Hem Nosri son im Yehudim bom son im Yehudim ani Yeslisela Rabi mihu Yeshua Hamasya who learn Hebrew. Halo Yeslisela Rabi Yeslisela mihu Yeshua di mana kamu belajar Ibrani-nya dia nggak ngerti. Mihu Yesu lo nevi Yeshua lo Hamasya. Nahon lo nahon? Ken. Nahon. So Yeshua is the Mashiach, Messiah. Yeshua Hamasya. Yesu lo nevi. Yes. So he is a prophet. Atah Yahol leda beribrit, Atah Yahol leda beribrit, Atah Yahol leda beribrit. Ini Yahudi KW ini ditanya bahasa Ibrani gak ngerti. Atah Yahol leda beribrit, Atah Yahol leda beribrit. Apakah Anda bisa berbahasa Ibrani? Bukan dia yang KW, lu yang monyong, bibirnya nggak bisa bahasa Ibrani. Saya ngomong. Biarkan aja Nanda ngomong. Coba Anda tanya, saya lagi makan nih. Coba Anda tanya Bang Nursena, apakah pertanyaan saya ini benar atau salah? Ya, ani Rosyeh lehagit, ani Rosyeh ya lehagit masyehu. Aku ingin berkata kepada kamu, Yeslisela, aku mempunyai sebuah pertanyaan. Mihu Yeshua Hamasya. Yesu lo nevi, Yesu lo Mesia. Mbak Bu Sofi tanya dulu, dia ngerti nggak itu, Bu Sofi? Nahon. Bu Sofi tanya dulu, Bu Sofi, dia ngerti nggak itu? Nandar, kosa kata lu salah. Ani roza lehagit lah masehu. Kalau mau bertanya. Oh, Nandar salah bahasa Ibrani ya? Udah ngaco salah dia bahasa Ibraninya, makanya nggak ngerti orangnya. Teman-teman, diam dulu, aku terjemahin. Sebentar diterjemahkan dulu. Rabbi Brian, what do you think about this Muslims, Rabbi? He said like you are not a Jew. Ini Rabi KW. Ini Rabi KW. Masa yang Rabi KW. Sebentar teman-teman gantian dulu. Roksa itu buat apa namanya itu? Diam dulu Nandar, diam dulu. Nandar diam dulu. Dia nggak bertemu. Nandar sabar Nandar. Diam dulu. Dia ini nggak mengerti kok punya bahasa. Makanya Bu Sofi itu tanya dulu supaya kita mengerti. Bu Sofi itu silakan tanya Pak Rabi, silakan. Yeah, Rabbi, what do you think about these Muslims? Because it said like you are not a Jewish because you cannot speak Hebrew and you don't understand what he's saying. You think he can speak in Hebrew? No, here's the problem. Gini, saya jelaskan dulu sebentar teman-teman. Nandar di-mute dulu. Oke, jadi teman-teman, Rabi ini menjelaskan ya. Jadi bukan gak ngerti sebenarnya, mungkin Rabi ini kesulitan karena aksennya si Nandar ini berbeda ya. Jadi kita simak dulu ini.
Di-mute dulu. Nandar di-mute dulu, Ya, Nandar di-mute dulu. kosakatanya, ya kosakatanya. Bambang Nursena. Kalau dia mau Nah, ini berapa kali ya Nandar ini sering membawa-bawa namanya Pak Bambang Nursena. Ya, tanya Pak Bambang Nursena, tanya Pak Bambang Nursena. Mungkin karena di Indonesia salah satu tokoh yang sangat mahir ya terkait dengan bahasa Ibrani ini adalah Pak Bambang Nursena. Wajar saja mungkin beliau mencoba mencari satu sosok yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk menganggap bahwa ataupun untuk mengecek apa yang disampaikan ini benar ataukah tidak. Kita lanjut dulu ya. Mute dulu Pak, diturunin dulu. Nandar stop dulu. Nandar stop dulu. Ya. Nandar stop dulu, bahasa kamu ngaco. Turunin dulu. Kamu ngaco ngomongnya. Nah, jangan. Nandar diam dulu, Nandar diam. Ya udah, Nandar diam dulu. Turunin dulu. Pak Bambang turunin dia dulu sebentar. Dia nggak bakal berhenti itu kalau nggak diturunin. Dia udah lari. Oke, Nandarnya udah lari. Kita simak lagi teman-teman ini. Jadi begini Pak Bambang, dia bahasanya hancur. Kalau dia mau bertanya, dia harus berbicara ani rodza lehagit lah masihu. Itu baru mau berkata saya mau berkata atau bertanya kepadamu. Itu loh. Jadi tadi Nandar bahasanya ngawur ya? Udah ngaco. Rabbi, what do you think about him? You think he can speak Hebrew very well? His accent is not correct. Yes, aksennya not correct. Udah, No, he's afraid. kosakatanya udah bingung dia. So But tahu he gitu. said that you don't understand what he's saying, so you are not a Jew, he said. Coba suruh dia ngomong bahasa itu aja Hebrew biar dia tahu. Hebrew. A Jew is someone who comes from the bloodline of Abraham, Isaac, and Jacob. There are Jews around the world that some learn Hebrew as a child, but depending on where they're born, they learn the language of the nation and the country and the place they're born. So I'm an American, so I speak English. Suruh Valen masuk aja. Udah telepon-teleponnya nggak angkat. I'm not Israeli. Itu kan saya bilang tadi apa? I'm not Israeli. Israeli is the national language of Ivrit. They speak Hebrew because that's their national language. My national language is English. So that doesn't disqualify me from being a Jew. Yeah. Rabbi. But, so you think he cannot speak Hebrew very well, right, Rabbi? I teach Hebrew. I read the Torah. But their accent is not correct Israeli or traditional accents for Jews in America. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kalau tadi Nandar mengatakan bahwa Pak Rabbi Brian Bilesi ini ya, ini bacanya Bilesi atau apa ya. Ini katanya Nandar adalah Rabbi KW. Ya, kita lihat ya dalam penjelasan dalam uraian dari Rabbi ini menjelaskan bahwa dia ini seorang Ibrani, ya bahkan juga mengajar Ibrani dan dia sering berbicara dalam bahasa Ibrani. Ya, mungkin dalam bagian ini sejauh ini teman-teman. Nanti sebenarnya di selanjutnya dia juga berbicara, tetapi tampaknya ya beliau ini sangat santai yang merespon apa yang disampaikan oleh Nandar melalui penjelasan dari Bu Sofia Al-Hayat Indonesia. Nah teman-teman sekalian, mengapa saya mau membahasnya pada sesi ini? Ini bukan berarti kita mau membahasnya si Nandar. Sebenarnya topik pentingnya bukan tentang Nandarnya ya, tapi tentang ucapan-ucapannya yang kerap kali berbicara mengenai iman kita orang Kristen. Karena Nandar ini salah satu orang yang bukan beragama Kristen, tetapi sering sekali membahas mengenai iman kita orang Kristen. Salah satu ayat yang pernah dia bahas itu adalah di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 sampai pasal Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6 mengenai ucapan Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa ataupun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya mau sedikit membahas ya mengenai Nandar ini yang kerap kali berbicara mengenai iman Kristen, tetapi sebenarnya ini bukan hanya Nandar ya. Kalau kita lihat orang-orang lain pun, apalagi mualaf-mualaf, kerap kali berbicara mengenai iman kita orang Kristen, dan sekalipun sering juga orang Kristen memberikan tanggapan ataupun reaksi terhadap mereka, pada akhirnya mereka ini bukan mau mencari kebenaran tetapi berupaya menemukan pembenaran atas apa yang mereka yakini. Karena itulah mereka sering sekali berbicara mengenai iman Kristen dan sering sekali menafsirkan ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan apa yang mereka imani, apa yang mereka yakini. Tetapi inilah luar biasa dan istimewanya Alkitab.
Sekalipun di luar sana banyak banget ocehan-ocehan yang menyampaikan bahwa Alkitab itu katanya sudah diubah, sudah palsu dan segala macam, tetapi oleh orang-orang yang sekelompok dengan mereka pun juga masih intensif menggunakannya dalam rangka membenarkan, membahas mengenai apa yang mereka yakini. Ya, apakah ini kemudian namanya si malakama? Ya kita nggak tahu. Nah, teman-teman, mari kita lihat ya salah satu ayat yang pernah dibahas oleh Nandar ini dalam kitab Yohanes ya. Pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6 ya. Coba kita lihat dulu di sini ya. Ini salah satu ayat yang pernah ditafsirkan oleh Yonatan Nandar. Ini dia, kita lihat dulu di sini ya. Ini pembahasan dari Yonatan Nandar ya. Yohanes pasal 14 ya, ayatnya yang ke-6. Ini dia teman-teman, seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar ya. Coba kita lihat di sini. Ini dia. Ini yang pernah dibahas oleh Yonatan Nandar ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, menurut Yonatan Nandar beberapa waktu yang lalu ya, ini maknanya tentu saja tidak seperti yang kita yakini. Tapi yang pasti kalau kita perhatikan dalam ayat ini, teman-teman, mengenai penjelasan Yonatan Nandar tentang ayat ini sudah pernah saya bahas ya. Nanti teman-teman bisa memperhatikan di video sebelumnya. Tapi saya mau menjelaskan bahwa saya secara pribadi memahami ayat ini, ya ini adalah ungkapan yang luar biasa yang penuh dengan otoritas daripada Tuhan Yesus sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari kita bahas satu persatu ya. Sederhananya, orang kalau pergi ke sebuah tujuan, hal yang pertama dibutuhkan adalah jalan untuk ke sana. Dan Yesus berkata, akulah jalan. Kalau selama ini kita melihat ada orang-orang yang mencoba menafsirkan ayat ini dengan berkata, oh Yesus kan hanya jalan. Ya bukan tujuan. Itu salah satu argumen yang sering sekali mereka bangun. Yesus itu hanya jalan, bukan tujuan. Nah perhatikan, emang kalau Anda ke sebuah kota, Anda bisa sampai ke sana kalau nggak ada jalannya? Yang nggak mungkin. Akses pertama yang dibutuhkan untuk sampai ke sebuah tujuan adalah jalan. Ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah dalam ungkapan ini Yesus tidak semata-mata berkata akulah jalan, tetapi dilanjutkan dengan ungkapan kebenaran ya atau aletheia. Jadi ini kebenaran bukan kebenaran yang menurut ukuran manusia, tetapi kebenaran menurut ukuran Tuhan sendiri, dan itu yang diungkapkan oleh Yesus, akulah kebenaran. Ya. Lalu kemudian dikatakan lagi akulah hidup ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, atau dalam bahasa Yunani dituliskan dengan istilah zoe, yang artinya ini bukan hidup semata-mata teman-teman, tapi ini merujuk kepada sumber hidup itu sendiri. Jadi ketika Yesus berkata akulah jalan kebenaran dan hidup, Yesus sedang menjelaskan dirinya yang ilahi, yang punya otoritas, yang punya kewenangan atas kehidupan manusia untuk bisa sampai ke surga, untuk bisa menilai bahwa itu adalah kehidupannya selama di dunia benar ataupun tidak, dan untuk bisa memberitahukan kepada setiap pengikutnya, kepada umat manusia, bahwa dialah sumber kehidupan itu sendiri. Jadi ketika Nandar menafsirkan ayat ini dengan sesuka hatinya, dengan caranya sendiri, saya pikir sih ya boleh-boleh saja lah. Ya, dalam tanda kutip ya boleh-boleh saja, karena memang itu hanya akan mempresentasikan satu hal, bahwa si Nandar tidak mengerti apa-apa tentang iman kita orang Kristen. Nah, kalau kita perhatikan dalam dialog mereka tadi ketika mereka berbicara dalam bahasa Ibrani, ya, teman-teman, Nandar ini memang bukan pertama sekali menggunakan bahasa Ibrani. Ya. Kalau kita lihat di dalam diskusi-diskusinya yang lain, beliau ini atau si Nandar ini juga kerap kali menggunakan bahasa Ibrani. Kita nggak tahu apakah kemampuannya berbahasa Ibrani itu seperti yang dia klaim karena dia belajar bahasa Ibrani, atau memang ya, di zaman sekarang kan bisa ya di searching dulu di Google, lalu ditranslate ke dalam bahasa Ibrani, bisa, nanti kan tinggal dibaca. Ya itu kan mudah sekali ya. Kita nggak tahu cara belajar apa yang dia tempuh, tetapi kalau kita lihat tadi ya, penjelasan dari Rabi ini menjelaskan bahwa aksen si Nandar ini yang membuat si Rabi ini bingung dan tidak ngerti apa yang dia maksudkan. Nah itu dia teman-teman. Jadi saya harap sih suatu ketika nanti Nandar ini bisa berdiskusi langsung ya dengan orang-orang yang punya kapasitas ya. Memang kita harapkan sih orang-orang yang berdiskusi dengan orang seperti Nandar ini ya harusnya orang-orang yang apa ya teman-teman ya, yang seperti Pak Bambang Nursena lah, supaya beliau lebih paham. Tetapi di satu sisi saya juga kadang-kadang tidak begitu yakin ya, kalau Nandar ini apakah dia berbicara dalam rangka mencari kebenaran atau dalam rangka mencari pembenaran. Tapi begini, kalau orang mau berdiskusi,
hanya semata-mata untuk mencari pembenaran. Apapun yang disampaikan, apapun yang dipresentasikan, pada akhirnya itu tidak akan menghasilkan apa-apa untuk orang itu, ya. Jadi Nandar yang sudah berdiskusi tadi, saya pikir teman-teman diskusinya itu akan lama ya, tetapi Nandar katanya tadi disampaikan oleh Pak Bom itu sudah langsung leave ya, sudah langsung lari katanya, kabur. Jadi kita doakan saja supaya orang-orang yang selama ini berbicara mengenai iman kita orang Kristen ini pada akhirnya nanti mendapatkan pencerahannya. Tapi apapun itu, seperti yang diuraikan oleh Alkitab, bahwa ya apapun motivasi orang ketika berbicara tentang Injil, ketika berbicara tentang Tuhan Yesus, ya kita lihat itu dalam hal yang baik saja. Kita coba lihat dari sisi positifnya, karena pada akhirnya ya seperti yang dikatakan oleh Alkitab, apapun tujuannya mereka, tetapi yang terutama berita Injil itu disampaikan, berita Injil itu dikemukakan, dan nantinya selebihnya biarlah Tuhan sendiri, biarlah Roh Kudus sendiri yang akan bekerja dalam setiap hati orang yang mendengarkan pemberitaan Injil ini. Itu yang perlu kita doakan terus. Jadi apapun motivasi orang-orang di luar sana yang berbicara mengenai iman kita, silakan saja. Tapi pada akhirnya biarlah Tuhan sendiri yang bekerja atas hati orang-orang yang mendengarkan. Saya mencoba melihat teman-teman, memang akhir-akhir ini ketika kita berbicara mengenai yang memberi respon atas ocehan-ocehan dari mereka-mereka yang tidak mengerti apa-apa tentang iman kita, tetapi merasa paling tahu tentang iman kita ini, saya melihat tujuan utamanya sebenarnya bukan semata-mata untuk kita menjawab mereka, tetapi setidaknya memberikan pelurusan pemahaman, terutama untuk komunitas Kristen sendiri supaya tidak terpengaruh, dan yang kedua, dan supaya setiap hati, setiap insan di luar sana yang rindu akan kebenaran, setidaknya mendapatkan informasi yang benar mengenai iman kita di dalam Yesus. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa di dalam banyak kitab suci, ya, sejauh ini dan sepengetahuan saya, hanya ada di dalam Alkitab mengenai jaminan untuk orang mendapatkan hidup kekal. Dan itu disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Satu pertanyaan yang sangat sederhana, mengapa kita mau beragama? Karena kita pengen masuk ke sorga. Ya, itu tujuan yang paling utama, ya. Tujuan yang paling utama mengapa orang mau beragama, mau percaya kepada Tuhan. Karena ada keyakinan dalam hati, ada keyakinan dalam diri ini bahwa setelah kehidupan dari dunia ini ada satu tempat, ya. Apakah itu surga atau neraka. Nah, di dalam keyakinan kita orang Kristen, kalau percaya kepada Tuhan Yesus, itu dipastikan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tempat Bapa di mana? Ya di sorga. Kenapa Tuhan Yesus bisa memastikan bahwa dia bisa membawa para pengikutnya, orang yang percaya kepadanya, masuk ke dalam sorga? Karena dia berasal dari sorga. Alkitab berkata, tidak ada satu orang pun yang pernah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga. Ia yang datang dari surga ke dalam dunia tentu tahu jalan ke sana. Dan dia adalah Allah yang sejati, seperti yang dikatakan oleh Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1, ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus punya kewenangan untuk membawa tiap orang yang percaya kepadanya bersama-sama dengan dia dalam kerajaan surga. Haleluya. Jadi kita bersyukur teman-teman, dan ini banyak banget ayat ya yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Alkitab mengenai kehidupan kekal itu adalah pemberian dan anugerahnya semata-mata. Salah satunya juga di dalam kitab Efesus ya pasal 2 dan 8 dan 9 yang menjelaskan bahwa ya jangan ada orang yang memegahkan diri, ya. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Jadi mari mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dan tetap setia dalam ya dalam firman Tuhan, supaya pada akhirnya hidup kita ini senantiasa berada dalam koridor yang Tuhan kehendaki dan menjadi berkat bagi mereka-mereka, bagi sekitar kita dimanapun kita berada. Saya pikir itu teman-teman. Ya, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan menyertai, memberkati kita semuanya.